berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min doa illa yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Padahal Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu sifat sekaligus di antara nama-nama Asmaul Husna As-Sami', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, bahkan mendengar kata hati kita semua. Akan tetapi kenapa di sana ada doa yang mana doa disebutkan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah tidak mendengar doa tersebut? Apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa tersebut? Yang Nabi SAW berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan yaitu doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika benar doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dari doa tersebut perkara-perkara yang bisa menghalanginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya itu akan dijawab. Oleh karena itu Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak akan mendapatkan ketenangan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak khusyuk tidak akan mendapatkan nikmat dan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa hati tersebut tidak mendapatkan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah? Kenapa bisa hati tersebut tidak mendapatkan ketenangan? Karena hati tersebut dibiarkan. Hati tersebut tidak dibimbing lewat Alkitab dan Sunnah Nabi SAW, sehingga hati tersebut menjadi hati yang berpenyakit dan dibiarkan tidak diobati penyakit tersebut. Allah menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian mereka biarkan penyakit tersebut. Di antara penyakit-penyakit hati yang ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Ketika ada pada seseorang, maka tidak akan terwujud yang namanya kekhusyuan pada dirinya. Ketika tidak ada rasa kekhusyuan pada dirinya yang muncul dalam hatinya, tanda seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kekhusyuan itu akan melahirkan yang namanya keikhlasan syarat seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus lillah taala. Ini perkara sangat berbahaya sehingga Nabi SAW berlindung dari hati tersebut. Karena doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuk jawaban. Yang pertama, ketika seorang muslim itu benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala doa tersebut, Allah akan menjawab doa tersebut dengan apa yang sesuai dimintanya. Dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta. Ini satu bentuk doa satu bentuk jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika benar doanya, Allah akan jawab doanya, tetapi akan dipalingkan dengan perkara yang lebih bermanfaat dari apa yang diminta. Terkadang dia meminta sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diberikan dengan bentuk yang lain, sesuatu yang lebih dia butuhkan dari sekedar apa yang diminta. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita ini banyak menyelamatkan kita dari mara bahaya. Ketika ditimpakan suatu musibah, tetangga kita kena, teman-teman kita kena, orang-orang di sekitar kita kena,
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar, di mana doa tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karenanya teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memperhatikan doa, memperbaiki doa agar doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita butuhkan adalah doa tersebut disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan menikmati di surga inilah hasil doa-doa kita. Akan tetapi kenapa bisa ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan menyebutkan sebab-sebab kenapa doa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sebab disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Summa dzakara rajul yutilu sab'a ash'ata adhar wa yamudu yadayhi ila as-sama' ya Rabb ya Rabb wa mat'amul haram wa mashrabul haram wa malbasul haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajab lahu. Ada seseorang yang melakukan safar yang panjang. Salah satu tempat dan waktu diterimanya doa yaitu pada saat safar. Kemudian orang tersebut mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menjalankan sebab untuk diterimanya doa yaitu mengangkat tangan. Kemudian orang tersebut mengucapkan kata Rabb. Oleh karenanya banyak doa-doa pemungkas itu dimulai dengan kata Rabb seperti Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Adalah lafaz-lafaz yang ketika seorang hamba menyebutkan di mukadimah doanya, di depan doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat disayangkan orang tadi sudah menjelaskan sebab-sebab yang seharusnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan selama ini yang dia makan perkara yang haram. Selama ini yang dia pakai, dia minum ada perkara yang haram. Selama ini yang dia pakai ada perkara yang haram. Kemudian dia tumbuh dengan daging dari hasil yang haram. Bagaimana doanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, memberikan taufik kepada kita sehingga setiap doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk menghilangkan perkara-perkara yang dengannya dihalangi doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungi saya dari jiwa yang tidak pernah merasakan kepuasan. Perlu diketahui, wahai seluruh kaum muslimin, bahwa jiwa ini tidak akan bisa untuk terpuaskan. Oleh karenanya jiwa ini harus ditekan dengan perintah Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika tidak ditekan, jiwa ini akan menyeret kita kepada perkara-perkara yang sangat berbahaya. Allah telah mengkhabarkan dalam surat Yusuf, Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya jiwa ini akan selalu menyeret pemilik jiwa tersebut kepada perkara-perkara kejelekan, kecuali orang yang memiliki jiwa yang dirahmati oleh Allah, di mana jiwa tersebut dia tekan dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tidak akan pernah merasakan puas. Sekalipun dia mendapatkan perkara yang halal dan itu banyak, tetap tidak akan pernah puas. Pasti dia akan melampauinya sampai menjatuhkan dirinya kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisah bagaimana jiwa yang tidak pernah puas di dalam Al-Quran. Atas tabrirun nalati huwa adna billati huwa khair. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang lebih rendah daripada sesuatu yang lebih baik? Sudah diberikan sesuatu yang lebih baik, yaitu kisah tentang Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan dari langit, justru mereka minta makanan yang dari dalam tanah. Menunjukkan jiwa yang merasakan puas. Maka
sepandai-pandailah melihat. Allah SWT berlindung darinya adalah min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu kondisinya ada tiga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ilmu yang dia itu adalah murni kebaikan, 100% adalah kebaikan, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang mempelajarinya akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang mengamalkannya tentunya akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu yang murni adalah kejelekan dan haram untuk dipelajarinya, seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu yang mengetahui hal-hal yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, ilmu yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka ilmu haram untuk dipelajari. Siapa yang mempelajarinya, dia telah menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan, apalagi mengamalkannya. Kemudian kondisi ilmu yang ketiga, yaitu ilmu yang tidak dibebankan kepada kita untuk dipelajari dan juga tidak dilarang bagi kita untuk dipelajari. Tetapi ilmu ini ketika dipelajari barulah datang manfaatnya ketika ilmu tersebut bisa membawa maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Tetapi kalau ilmu tersebut justru mengantarkan kehancuran kepada Islam dan kaum muslimin, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang justru akan menjatuhkan diri kepada perkara-perkara yang membinasakan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di empat perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan darinya. Allah Azza wa Jalla, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala